Us, us, ting, ding, 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 ding. Dep. Selanjutnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad di jilid 2 halaman 98 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham sementara di antaranya terdapat 1 dirham yang haram, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama ia masih memakai pakaian tersebut. Hadis ini berbeda lagi, menjelaskan juga masalah hubungan nanti di akhirat adanya siksaan yang berat. Di antaranya adalah orang yang memakai uang haram untuk transaksi. Apapun itu sifatnya ya, uang haram dipakai transaksi, apalagi kalau dia tahu ini jelas-jelas haram. Baik itu membeli pakaian, membeli makanan, ya, menikah, apa saja. Pokoknya semuanya tidak boleh dari sumber yang haram, harus dari sumber yang halal. Ya. Hadis ini atau riwayat ini mulia sekali karena dikatakan Ibnu Umar, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham. Kalau kita anggaplah 100 ribu misalnya, sementara di antaranya terdapat 1 dirham yang haram, ada 10 ribu rupiah uang haram di situ, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama ia masih memakai pakaian tersebut. Jadi ada hubungannya antara solat dengan pakaian yang haram. Ada hubungannya antara diterimanya doa dengan makanan, minuman dan pakaian yang haram. Hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya ada orang yang rambutnya berantakan, tidak pakai alas kaki, bajunya kotor, penuh dengan debu semuanya. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, berikanlah, ya tambahkanlah. Tapi bagaimana Allah bisa menerima sementara makanan, minuman dan pakaiannya haram? Kata ulama ini ada 2 sumber. Bisa bersumber dari dia atau bersumber dari orang lain. Kalau bersumber dari dia, misalnya dia sudah tahu ini haram, tapi dia sengaja ambil, sumber dari dia. Kalau dia sengaja ambil itu, maka ini berbahaya sekali buat dia. Ini teman-teman saya sarankan beli buku terbitan pustaka Ibnu Umar kecil, 10 ribu rupiah, mungkin harganya 7 ribu sampai 10 ribu rupiah, akibat makanan haram. Bahaya sekali itu. Ya. Kalau dia penyebabnya, dia sengaja mengambilnya, maka ini berbahaya buat dia. Hukuman akan berat datang kepadanya. Baik itu penyakit kronis, durhakanya anak, membangkangnya istri, jahatnya pasangan, ya. Apa saja, bahkan kalau merata di masyarakat, pemimpin zalim akan datang. Itu simbol daripada kemaksiatan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Maka kalau dia penyebabnya berbahaya sekali. Dan Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah disebutkan, satu malam tidur di rumah Ummu Salamah gelisah. Tidak pernah Nabi SAW gelisah seperti itu. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, belum pernah ada gelisah begini. Ada apa sebenarnya? Kata Nabi SAW, tadi sebelum tidur nih, saya menemukan ada beberapa butir kurma di sebelah ranjang kita ini. Lalu kemudian saya memakannya. Tiba-tiba saya teringat di rumah ini juga ada kurma sedekah. Dan Nabi SAW tidak terima sedekah. Beliau terima hadiah tapi tidak terima sedekah. Nabi dan keluarganya alaihissalam tidak boleh menerima itu. Ya, dilarang oleh Allah SWT. Maka dia tidak terima. Maka saya khawatir ini adalah kurma sedekah. Maka saya pun gelisah. Dengan 2-3 butir yang masih mungkin ya sedekah atau bukan gitu. Tentu kalau kita tidak ada masalah menerima sedekah orang ya, ini khusus untuk Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana gelisahnya Nabi dengan sumber yang haram tadi. Itu bahaya sekali. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah punya seorang budak, selalu dia suruh belanja ya. Maksudnya bekerja, suruh bekerja. Dan setiap kali habis bekerja, misalnya kerja di kebun kurma, angkat inilah kelapa kurma kering, ambil kurma, segala macam kerja. Habis itu hasilnya berapa? Dia beli makanan, dia makan berdua sama Abu Bakar. Setiap hari kalau orang ini pulang bawa makanan, Abu Bakar selalu tanya, dari mana? Kau kerja apa hari ini? Oh begini. Maka kalau sumber halal dimakan oleh Abu Bakar. Satu hari pun Abu Bakar lupa nanya. Datang ketemu lapar, disiapkan makanan, makan berdua sama budaknya. Selesai makan baru ditanya, ya, kata Abu Bakar, dari mana sumbermu tadi ini? Dia bilang, dulu di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, saya pernah ngaku jadi dukun. Ya. Jadi dukun aja haram, ini pura-pura jadi dukun ini, gimana? Jadi double, ya. Kebohongannya juga besar. Lalu kemudian ada satu orang saya berikan saran, ternyata berhasil seperti apa yang saya sampaikan. Dan dia juga masih dalam keadaan kufur pada saat itu. Sekarang dia sudah masuk Islam, dia ingat kalau dia punya utang sama saya dulu. Maka dia bayar. Inilah saya beli tadi makanan. Abu Bakar berdiri langsung korek, mulutnya dimuntahin. Tidak boleh dia masuk sumber haram. Syubhat aja nggak boleh. Karena kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal semua jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antaranya ada hal yang samar-samar.
Siapa yang menyelamatkan diri dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Ya, dia ragu, boleh nggak ya? Terus dia tinggalkan sama dia. Maka dia sudah menyempurnakan agamanya dan agamanya dan kehidupannya. Nama baiknya maksudnya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, boleh nggak ya? Tapi diambil sama dia, dimakan misalnya. Maka dia telah terjerumus pada yang haram. Di dalam Islam cuma halal atau haram. Syubhat masuk haram. Ragu aja sudah masuk haram, nggak bisa. Kata Nabi SAW, orang yang makan syubhat ini seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya di ladang rumput yang luas, tapi rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang diambil oleh serigala. Maka ini hati-hati teman-teman sekalian ya. Jadi ada sumber haram disebabkan dari kitanya yang memang tahu itu haram, kita ambil. Itu nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, ada penyebabnya dari orang lain. Kalau kita tahu ini haram, tidak boleh kita makan. Misalnya orang kasih makanan tapi dari hasil perzinahan. Ya. Dia baru zina, lalu traktir teman-temannya makan. Dari uang zina. Ya. Korupsi, mencuri, manipulasi data, apalah semua keharaman-keharaman ini. Kalau dia tahu sumber itu nggak boleh dia makan. Termasuk dari harta riba. Ya. Orang yang kasih kita makanan dari uang riba, jangan dimakan. Nggak usah. Dan kalau, bagaimana Ustaz? Sampaikan ke dia. Maaf ya, ini kena pendapatan kamu yang saya tahu adalah dari bank ini, maka saya tidak berani makan. Supaya dia nggak dua kali ngantarin lagi, bukan tersinggung. Ya. Tapi kalau ada sumber halal nggak ada masalah. Kita nggak boleh, harus hati-hati. Wajar itu. Seorang muslim masuk ke restoran tanya, halal nggak? Wajar, tanya. Jangan tidak tanya. Jangan main makan saja. Karena hadits ini menjelaskan kalau harga baju itu 10 dirham, 1 dirhamnya saja, 10% saja buruk, salah haram, maka tidak diterima sholatnya. Kalau dia pakai baju itu, ini jadi masalah ini. Gitu kan. Berarti sama kalau itu makanan ada di badannya, gitu kan. Doanya tidak diterima, tadi sudah saya jelaskan. Sholatnya juga tidak diterima, ini masalah juga ini. Ya. Maka harusnya hati-hati di sini ya. Jadi kalau dia tahu nggak boleh. Tapi kalau dia tidak tahu, misal bapak ibu punya restoran, punya toko, kita kan tidak mungkin tanya semua konsumen tuh, ya. Ini kau sumbernya halal atau enggak? Ya, nggak mungkin. Orang datang makan kita nggak tahu. Oh ternyata dia koruptor. Oh ternyata dia pencuri. Oh ternyata dia pezina. Ya, kita nggak tahu. Maka ini solusinya zakat. Ya, zakat dikeluarkan setelah 1 tahun zakat. Zakat dari kata-kata zaka yuzaki berarti pensucian. Dan ini sudah pernah saya titik beratkan. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian ya. Zakat dan sedekah beda fungsi. Kalau zakat pensucian harta. Jadi kalau ada pendapatan kita haram, sumber yang kita tidak tahu tapi masuk kepada kita, zakat ini nanti akan mensucikannya. Kalau sedekah, maka fungsinya memperbanyak harta. Ini beda fungsi ya, beda fungsi. Ada orang soalnya dia punya zakat besar misalnya dalam setahun, misalnya 100 juta, 1 miliar pendapatan dia, Masya Allah. Maka dia keluarin zakatnya sebesar itu. Tapi dia nggak habisin langsung. Dia masih cicil-cicil dalam setahun. Saya benar minta dikasih. Maka ini dia cuma zakat, dia nggak sedekah. Padahal fungsinya berbeda. Berarti dia cuma sucikan hartanya, dia nggak ada pelipat gandaan hartanya. Ini. Sementara Nabi SAW mengatakan setiap hari dalam hadis Bukhari, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat yang berdoa kepada Allah. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezeki ya, orang-orang yang bersedekah, dan yang satu mengatakan, ya Allah, binasakan diri dan hartanya orang yang bakhil. Ini sudah kita pernah jelaskan masalah itu. Maka riwayat Imam Ahmad ini menjelaskan teman-teman sekalian di halaman 70 ini tentang bahayanya pendapatan haram. Dan alhamdulillah teman-teman, Allah memberikan kita kapasitas kecil. Saya pernah jelaskan, mulut kita 2 sendok, makanan sudah penuh. 3 sendok kita nggak bisa ngomong. Perut kita 1 piring sudah cukup. Bahkan 1 gelas air pun sehari full cukup. Walaupun kadang-kadang masih haus. Tapi kalau kita sudah minum 1 liter, ya, botol yang besar, ya, mungkin lebih daripada itu, sudah lebih dari cukup. Sudah. Sampai kata Nabi SAW, hai anak Adam, makanlah sesuatu yang bisa membuat tulangmu tegak. Artinya sumbernya halal saja. Kecuali kalau kita mungkin 1 hari membutuhkan seperti gajah, butuh sekian ton, ya, misalnya rumput, itu lain. Ya. Tapi ini tidak. Kapasitas kita kecil, bahkan kadang kita makan sedikit sudah kenyang, gitu kan? Maka untuk apa kita makan yang haram ini? Untuk apa? Saya pernah jelaskan itu. Ada orang ambil harta warisan kerabatnya. Untuk apa? Mau diapakan? Mau dibawa kemana tanah dan kebun itu?
Bapak Ibu mau pakai apa uang yang puluhan miliar di rekening? Untuk apa? Iya kalau kita sempat pakai, kalau tidak sempat pakai. Kalau kita sempat pakai lebih bahaya buat kita. Tidak sempat pakai pun tetap jadi masalah. Kalau tidak dikembalikan oleh ahli waris kepada ahli-ahlinya semuanya, orang-orang yang memilikinya, maka kita akan dihukum oleh Allah SWT. Untuk apa? Ya. Jadi yang harusnya kita fahami teman-teman, keberkahan hidup. Ya. Bukan hanya tamak dengan jumlah yang akhirnya menjadi masalah buat kita. Hadis selanjutnya, dikatakan kemudian Ibnu Umar, masih lanjutan mungkin ya. Kemudian Ibnu Umar memasukkan kedua jarinya ke dalam kedua telinganya, kemudian berkata, tulihlah kalian, hai kedua telingaku, jika tidak mendengar Nabi SAW bersabda demikian. Artinya, apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar ini tadi, ya, yang dia bilang Nabi SAW bersabda, siapa yang belanja baju, harganya 10 dirham, 1 dirhamnya haram, sholatnya nggak diterima. Ibnu Umar untuk memastikan kalau ini benar dari Nabi, dia tutup kupingnya sambil mengatakan, andai saja ini bukan hadis Nabi, kuping saya tuli. Ya, untuk memastikan kepada orang yang dengar, ini benar dari Nabi loh. Dan Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang mulia. Berarti memang menandakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan sudah kita jelaskan bagaimana seseorang harus lebih hati-hati. Selanjutnya juga diantara hal yang berbahaya di akhirat adalah mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan selama dia tidak sempat taubat ya. Dan mabuk ini teman-teman masuk dalam apapun yang mengganti fungsi akal atau mengeluarkan dari jalur normalnya. Khamr. Orang biasa bilang khamr dalam bahasa Arab ya. Itu definisinya kullu ma yukhammirul akal. Semua yang mengalihkan akal dari jalur normalnya. Itu namanya khamr. Itu hukumnya haram. Baik itu cairan ataupun serbuk, apa saja bentuknya ya. Itu semuanya masuk dalamnya. Makanya masuk dalam khamr narkotika, masuk dalam khamr. Banyak orang menganggap khamr itu hanya bir, whisky, yang cairan, enggak. Semuanya masuk. Apapun yang bisa membuat akal kita keluar dari jalur normalnya.